Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Elsya Rahmi dengan nomor BP 1911022015. Saya Faradila Almeida Putri dari BP 1911022017. Saya Anjari Sulfainsani dengan BP 1911022011. Saya Kiran Madani dari BP 1911021011. Baiklah, kami akan mempresentasikan pembahasan mengenai latihan audit utang dagang versi 1. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Faradila Almeida Putri. Pada Faradila dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prosedur audit yang pertama. Yang pertama itu mempelajari dan evaluasi kontrol atas siklus pembelian dan pelunasan. Penjelasannya di sini saudara dianggap sudah mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol dan sudah menyimpulkan bahwa internal kontrol klien dan siklus pembelian dan pembayaran sudah memadai. Di sini kita tidak ada memberikan tick mark atau dan indeks hilang. Dan selanjutnya prosedur audit yang kedua tuh siapkan list schedule atau GI dan kemudian isilah list schedule tersebut pada kolom berwarna biru. Penjelasannya di sini list schedule sudah disediakan klien adalah PT Sinar Jaya Abadi, akun hutang dagang untuk periode 31 Desember 2019, saldo utang per 31 Desember 2019 adalah sebesar 557 juta dan saldo utang per 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Di sini tugasnya isilah list schedule tersebut sesuai dengan informasi pada kolom penjelasan. Sesuai dengan kolom penjelasan yang ini, dan di sini kita tidak ada memberikan tick mark dan indeks hilang. Pada list schedule kita buat di sini akunnya adalah hutang dagang dan unaudited 31 Desember 2019-nya KKP-nya sebesar 557 juta dan di sini audited 31 Desember 2018-nya KKP-nya 488 juta. Selanjutnya setelah membuat itu, yang ketiga kita telusuri saldo utang unaudited 31 Desember 2019 ke General Ledger. Penjelasannya pada kasus ini, saudara dianggap telah menelusuri General Ledger, saldo pada General Ledger sebesar 557 juta. Di sini tugas kita memberikan tick mark yang diperlukan pada line schedule bahwa saldo unaudited 2019 sesuai atau tidak sesuai dengan General Ledger. Di sini kita memberikan tick mark pada unaudited tahun 31 Desember 2019-nya kita beri tick marknya GL. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Elsya. Baiklah, instruksi yang selanjutnya yaitu yang nomor 4. Periksa saldo audit 31 Desember 2018 ke laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit. Saudara menemukan bahwa saldo audit 31 Desember 2018 adalah sebesar 488 juta. Berilah tick mark yang diperlukan pada list schedule bahwa saldo audit 31 Desember 2018 sesuai atau tidak sesuai dengan saldo laporan keuangan tahun sebelumnya. Maka di sini kita akan memberikan tick mark PY pada list schedule. Nah, di sini pada kolom audit 31 Desember 2018, di sini terdapat 488 juta saldo audit 31 Desember 2018. Nah, di sini kita benar-benar memastikan apakah saldo tahun sebelumnya sudah sama dengan yang tertera pada saldo list schedule di tahun 2019 ini. Nah, apabila sudah sesuai, maka kita akan memberikan tick mark PY di bagian sini. Baiklah, yang selanjutnya instruksi yang nomor 5, minta daftar umur hutang kepada klien untuk akhir tahun berjalan. Daftar umur hutang sudah saudara peroleh dari klien dan sudah saudara arsipkan dalam kertas kerja G1. Hitung kebenaran penjumlahan dan kemudian berikan tick mark yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa saudara telah menghitung kembali kebenaran penjumlahan pada kertas kerja G1. Maka di sini kita akan memberikan tick mark footing. Kita akan pergi ke indeks G1, kertas kerja G1. Nah, di bagian sini ini sudah merupakan total dari daftar umur hutang dari 0 sampai 30 hari dan 31 sampai 60 hari. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya.
Apabila sudah sesuai, maka kita akan berikan tanda footing di bagian bawah total jumlah ini. Yang informasi selanjutnya, periksa saldo hutang yang ada pada daftar umur hutang ini di bagian total ke general ledger atau kertas kerja indeks G1. Saudara dianggap sudah menelusuri ke general ledger dan saudara telah menyimpulkan bahwa saldo hutang sesuai dengan general ledger. Berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 bahwa saldo hutang ini sesuai atau tidak sesuai dengan general ledger. Letakkan tick mark tersebut di bawah tick mark footing. Kita akan berikan tick mark GL. Nah, kita lihat pada kertas kerja G1. Nah, di bagian sini kita akan menelusuri ke general ledger. Apabila sudah sesuai, maka kita akan memberikan tick mark GL di bagian samping ini dan juga di bagian bawah total setelah penjumlahan daftar umur hutang ini. Maka kita berikan tick mark GL, artinya telah sesuai dengan general ledger. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pembahasan 7. Periksa kebenaran penjumlahan pada daftar faktur pembelian yang ada pada kertas kerja indeks G2. Pertama, kita harus memeriksa ke general ledger. Pastikan saldo-saldo hutang yang ada pada G1 ini sama dengan general ledger. Contohnya, pada rezeki lancar. Klien memiliki hutang kepada rezeki lancar sebesar 105 juta yang terdiri dari 75 juta yang umur hutangnya 0-30 hari dan 30 juta yang umur hutangnya 31-60 hari. Pertama, telusuri pada daftar faktur pembelian rezeki lancar. Di sini dapat dilihat klien melakukan pembelian 2 kali kepada rezeki lancar pada tanggal 2 sebesar 20 juta dan tanggal 4 sebesar 10 juta. Karena pembelian ini dilakukan di bulan November, berarti umur pembeliannya sudah berjalan 31-60 hari. Lalu kita lihat lagi pada G1, apakah letaknya sudah sesuai di range 31-60 hari. Nah, kita lihat lagi apakah klien melakukan pembelian lagi pada rezeki lancar. Nah, dilihat lagi tanggal 15 Desember, klien melakukan pembelian lagi sebesar 25 juta kepada rezeki lancar, dan pada tanggal 22 Desember 2019, klien juga melakukan pembelian lagi sebesar 50 juta. Karena ini di bulan yang sama, berarti mesti dikategorikan 0-30 hari. Kita catat pada G1 di range 0-30 hari sebesar 75 juta. Nah, setelah itu kita lakukan juga hal yang sama kepada sinar terang mulia dan lain-lainnya. Sehingga jika sudah sama, kita berikan tick mark ini di setiap total. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan poin 8. Lakukan penelusuran terhadap saldo hutang individual ke faktur pembelian. Yang mana di sini kita akan melakukan indeks silang. Jika data G1 dan G2 telah sesuai, maka kita akan memberikan tick mark silang. Pada G1 kita berikan tick mark G2 dan pada G2 kita berikan tick mark G1. Apakah barang yang telah dibeli dan termasuk dalam daftar hutang telah sampai di gudang klien per 31 Desember 2019? Pertama-tama kita lihat pada G2. Kita lihat tanggal barang yang diterima, apakah ada yang melewati tanggal 31 Desember 2019. Dari daftar ini, kita lihat hanya ada satu barang yang tidak diterima per 31 Desember, yaitu diterima pada tanggal 1 Januari, tetapi sudah diakui sebagai utang. Ini wajar karena syarat pembeliannya yaitu FOB shipping point, yang mana meskipun barang belum sampai, tetapi pembelian sebesar 25 juta ini sudah diakui sebagai utang usaha. Maka kita berikan tick mark yang berbeda pada G1. Dapat dilihat ini tick mark yang berbeda karena menandakan bahwa barang ini belum diterima per 31 Desember. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prosedur audit ke-10, yaitu telusuri saldo hutang pada daftar hutang pada indeks G1 ke jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini kita diminta menyusuri kecuplikan pengeluaran kas atau subsequent payment atau pembayaran setelah tanggal
baca di indeks G4. Tugasnya kita memberikan khidmat yang diperlukan pada kertas kerja G1 hanya untuk saldo utang yang sudah dibayar pada tahun 2020. Berikan juga indeks silang pada G4 di sebelah kolom jumlah bahwa jumlah pembayaran tersebut sesuai dengan indeks G1. Di sini khidmatnya yaitu G4 dan G1. Mari kita lihat ke pengeluaran kasnya. Si klien telah membayar pada Reski Lancar pada tanggal 4 Januari 2020 sebesar 30 juta. Nah, kita lihat di indeks G1 Reski Lancar. Nah, di sini 30 juta si klien telah melakukan pembayaran kepada Reski Lancar. Jadi di sini kita kasih khidmat yaitu G4 dan maksudnya adalah telah ditelusuri dan utang telah dibayar. Dan di indeks G4 ini dan kepada Reski Lancar yaitu 30 juta kita kasih khidmat yaitu G1 yang maksudnya jumlah saldo utang yang telah dibayar telah sesuai dengan indeks G1. Oke, selanjutnya kita lihat si klien telah melakukan pembayaran kepada Windy PT yaitu pada tanggal 5 Januari 2020 sebesar 26 juta dan satu lagi pada tanggal 7 Januari 2020 sebesar 30 juta. Jadi totalnya 26 juta ditambah 30 juta yaitu 56 juta. Nah, kita lihat di indeks G1 Windy PT. Kita lihat di sini 50 juta si klien telah melakukan pembayaran, maka kita kasih khidmat di sini G4. Dan di G4 kita kasih khidmat G1. Begitu seterusnya untuk Sinar Terang Mulia, Perontu PT, Violeta PT, Kumaha, Violeta, Julu Perdana, dan Extreme Sentosa. Jadi ini sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan indeks G1. Dan di indeks G1 sudah dikasih khidmat yaitu G4 di sini ya kan, Reski Lancar. Sinar Terang Mulia sudah dikasih indeks G4, Peronto juga. Oke, tidak ada masalah di sini. Kita lanjutkan ke prosedur audit selanjutnya, yaitu lakukan konfirmasi ke supplier, pelajari daftar konfirmasi tersebut, kemudian berikan khidmat yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas kerja G3. Penjelasannya, perbedaan hasil konfirmasi yang disampaikan oleh Toronto PT dapat diyakini keberadaannya atau kebenarannya. Berikan khidmat yang diperlukan pada Toronto PT terkait hal tersebut. Jadi tugas kita berikan khidmat yang diperlukan pada kertas kerja G1. Kita memberikan khidmat C jika sesuai dengan hasil konfirmasi, atau kita memberikan khidmat RD jika tidak sesuai dengan hasil konfirmasi. Berikan juga indeks silang pada kertas kerja G3 serta buat usulan jurnal penyesuaian jika diperlukan. Nah, kita lihat pada hasil konfirmasi yaitu di G3 di sini. Nah, kita lihat Reski Lancar yang dicatat klien 105 juta dan hasil konfirmasinya juga sama. Jadi tidak ada masalah di sini. Kalau sama nilai konfirmasi dengan hasil konfirmasi maka tidak perlu kita lakukan zona penyesuaian. Jadi di sini kita kasihkan khidmat yaitu G1 yang mana telah dikonfirmasi ke daftar umur hutang yang ada di indeks G1 dengan sinar sesuai. Kita lihat dulu di daftar umur hutang yaitu di indeks G1 Reski Lancar. Ya, di sini kan 105 juta tadi sudah sesuai dengan hasil konfirmasi. Jadi kita kasih khidmat di sini yaitu C. Oke.
Selanjutnya Sinar Pramulia 65 juta, hasil konfirmasinya juga 65 juta. Jadi ini sudah sesuai, tidak salah. Itu selanjutnya Toronto PT yang dicatat klien 70 juta, hasil konfirmasinya 100 juta. Di sini ada perbedaan berselisih 30 juta. Kita lihat kenapa dia berselisih. Nah, penjelasannya, cek dari PT Sinar Abadi Jaya yaitu dari klien berupa cek PNI senilai 30 juta untuk pembayaran pembelian barang pada tanggal 23 bulan 10 2019 hilang. Jadi cek yang diberikan oleh klien kepada supplier itu hilang oleh si klien kita. Jadi cek diberikan kepada Toronto pada tanggal 25. PT Sinar Abadi Jaya akan berjanji akan mengganti. Jadi klien akan berjanji mengganti cek yang hilang tadi. Namun hingga tanggal 31 Desember 2019 si klien belum menggantinya. Jadi otomatis di Toronto PT belum mengurangi utang dari si klien atau PT Sinar Abadi Jaya ini. Jadi di sini kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Lihat di sini jurnal penyesuaiannya di reschedule. Kas bank pada hutang dagang Toronto PT sebesar 30 juta. Keterangannya, mencatat pembayaran kepada Toronto PT karena pembayaran gagal disebabkan karena cek hilang. Oke, ini udah benar ya, ini udah benar. Oke, selanjutnya kita ke efek konfirmasi hutang. Yang Ultra Abadi Jaya telah sesuai, nilai konfirmasinya dengan hasil konfirmasi kita kasih di sini treatment G1, dan di G1 kita kasih treatment C atau sesuai dengan konfirmasi. Jadi PT Violeta juga sudah sesuai ini, tinggi PT juga, Extreme Sentosa juga, terus kita kasih treatmentnya di sini G1. Terus kalau yang Yokomaha di sini hasil konfirmasinya yaitu 51 juta, sedangkan yang dicatat klien 31 juta. Nah, kita telusuri dulu kenapa terjadi selisih di sini, apa penyebabnya. Penjelasannya di sini, pada tanggal 31 Desember 2019 kami mengirim barang senilai 20 juta. Kita lihat di sebelumnya. Nah, di sini perbedaan saldo dengan Yokomaha karena ada pembelian barang dagang dari Yokomaha sebesar 20 juta. Barang dikirim dari Yokomaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan sampai di PT Sinar Abadi atau di klien sampai barangnya pada tanggal 5 Januari 2020. Dan syarat pembeliannya yaitu FOB destination, di mana kalau syarat pembayaran atau syarat pembeliannya itu FOB destination, maka dicatat pada saat barang itu sampai di gudang kita. Jadi di sini sudah benar, si klien belum mencatatnya karena barang belum sampai di gudang si klien. Jadi ini sudah benar, jadi ini tidak perlu kita lakukan jurnal penyesuaian. Terus judul perdana juga sudah sesuai, nilai konfirmasi dengan hasil konfirmasi. Jadi ini tidak masalah. Terus kita lakukan voting, kita jumlahkan ini semuanya. Di sini telah dilakukan voting atau perhitungan kembali. Oke, setelah kita lakukan prosedur audit dari prosedur 1 sampai 12, tugas kita sudah selesai. Jadi kita lihat dulu jurnal penyesuaiannya apa saja. Di sini kan dagangnya bertambah 30 juta, otomatis kita masukkan di baca ini bagian kredit kan hutang bertambah. Jadi kita masukkan audited 31 Desember 2019 67 juta di sini. Yang sebelum auditnya
yaitu sebesar 257 juta, dan setelah diaudit kita mendapatkan 257 juta. Oke, lihat kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.